Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Apriliasari dengan NIM 23204032 dari kelas B, Prodi Tadris Matematika angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tugas metode numerik UAS, pokok bahasan 1 dan juga pokok bahasan 2. Untuk yang pertama, pokok bahasan 1 tentang integrasi numerik, suatu sensus yang diadakan oleh DLLAJ terhadap sebuah ruas jalan protokol menghasilkan tabel korelasi antara debit kendaraan yang melintasi jalan dengan jangka waktu dalam hitungan jam, seperti di bawah ini. Jika jumlah mobil yang melintasi jalan tersebut sebanding dengan integrasi dari debit kendaraan yang melintasinya, maka hitunglah jumlah total kendaraan yang melewati jalan protokol siang hari atau malam hari. Pilih salah satu selama periode dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 10 menggunakan metode Romberg. Pada soal ini, saya memilih untuk menghitung kendaraan yang melewati jalan protokol pada waktu siang hari. Maka berdasarkan soal, akan dibentuk tabel seperti ini. R itu indeks mulai dari 0 sampai 9. Kemudian XT, di sini waktunya dari 1 sampai 10. Dan FT di sini adalah kendaraan di setiap T atau di setiap waktunya. Selanjutnya, dengan metode Romberg akan diperoleh formula seperti ini, yaitu H sama dengan B min A per N, di mana bias N sama dengan 2 pangkat K. Setelah itu kita hitung nilai A. Pertama, menghitung nilai A0 menggunakan rumus H0 per 2 dikali F0 plus F9. Misalnya kita hitung di sini. Untuk H0-nya dihitung terlebih dahulu, yaitu B itu batas bawah. Berarti ini dikurangi dengan batas atasnya, yaitu T sama dengan 1. Tutup kurung dibagi dengan N. N-nya adalah 2 pangkat K. Karena ini A0, berarti di sini 2 pangkat 0, yaitu 1. Jadi langsung saja ditulis 1, kemudian dibagi dengan, sesuai rumusnya, dibagi dengan 2. Lalu kita kali dengan F0. F0 yaitu FT ketika R atau indeksnya sama dengan 0. Kemudian ditambah dengan F9. F9-nya 142. Tutup kurung, enter. Akan ketemu nilainya 972. Selanjutnya untuk menghitung nilai A1 menggunakan rumus H1 per 2 dikali F0 plus 2 kali F4 plus F9. Maka di sini sudah dihitung. Untuk H1-nya dihitung terlebih dahulu menggunakan rumus yang sama, yaitu B min A per N. Karena di sini A1, maka untuk pembaginya adalah 2 pangkat 1, yaitu 2 dibagi dengan 2 dikali dengan F0, 74, ditambah dengan 2 kali F4 pada sel C29. Di sini sudah tepat, lalu ditambah dengan F9 pada sel C34. Enter,
akan ketemu nilainya 909. Kemudian untuk menghitung A2 dengan rumus H2 per 2 F0 plus 2 kali F2 plus 2 kali F4 plus 2 kali F6 plus 2 kali F8 plus F9. Dengan rumus yang sama, kita menghitung terlebih dahulu H2-nya dengan rumus H. Pembaginya adalah 2 pangkat 2, karena di sini A2. Maka sesuai rumus, F-nya di sini disesuaikan, akan diperoleh nilai 1174,5. Selanjutnya untuk A3, mungkin untuk A3 di sini kita akan coba menghitung ulang. H3-nya dihitung terlebih dahulu, yaitu B dikurangi A dibagi 2 pangkat 3 tutup kurung per 2 dikali dengan F0, yaitu F0-nya Ft ketika R sama dengan 0. Ditambah 2 dikali, agar lebih memudahkan perhitungan. Di sini langsung saja ditulis seperti ini, 2 dikali sampai F8. F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5 ditambah F6 ditambah F7 ditambah F8 tutup kurung, lalu kita tambah dengan F9. Enter. Akan ketemu hasil yang sama seperti perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu 1035. Kemudian menghitung nilai B. Karena untuk nilai B di sini menggunakan rumus yang tetap sama, jadi kita hitung langsung pada tabelnya. Untuk tabel Romberg-nya, terlebih dahulu dibuat K dari 0, kemudian input nilai dari OH pangkat 2 atau nilai A0. A0-nya tadi 972, maka kita input di sini sesuai dengan rumus. Lalu A2-nya 909 sesuai dengan perhitungan sebelumnya. A2-nya 1174,5 sesuai perhitungan sebelumnya. A3-nya juga sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Kemudian menghitung nilai B. Untuk nilai B, pertama kita hitung B1 terlebih dahulu. Untuk memastikan, maka di sini saya hitung ulang. AK di sini adalah nilai dari A1 ditambah dalam kurung AK min 1, berarti A0 tutup kurung dibagi dengan 2 pangkat 2 min 1. Enter. Akan ketemu hasil yang sama seperti perhitungan sebelumnya. Kemudian
kita hitung nilai B2. Untuk B2-nya juga menggunakan rumus yang sama. Maka di sini tinggal ditarik saja ke bawah. Hasilnya akan sama. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai CK. Pertama, dihitung terlebih dahulu nilai dari C2. Di sini sudah dihitung, ketemu hasilnya. Untuk CK, rumusnya adalah BK ditambah BK min 1 dibagi 2 pangkat 4 dikurangi 1. Akan kita pastikan lagi nilainya apakah sudah benar, yaitu sama dengan BK. BK berarti B2 ditambah dalam kurung BK min B1 tutup kurung dibagi dengan 2 pangkat 4 dikurangi 1. Enter. Akan ketemu hasilnya sama seperti perhitungan sebelumnya, 1288. Di sini juga 1288. Lalu kita tarik ke bawah untuk menghitung C3. Hasilnya juga sama. Kemudian yang terakhir kita hitung DK, yaitu D3. Untuk menghitung D3, gunakan rumus CK ditambah CK min 1 dibagi 2 pangkat 6 min 1. Sama dengan nilai CK berarti C3 ditambah dalam kurung CK min 1 yaitu C2 tutup kurung dibagi dengan 2 pangkat 6 dikurangi 1. Enter. Kan ketemu hasilnya yaitu 965,1556 sekian. Sehingga akan ditemukan hasil jumlah total kendaraan yang melewati jalan protokol pada siang hari selama periode dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 10 adalah 965, sekian kendaraan. Baik, selanjutnya soal pokok bahasan 2. Di sini solusi persamaan diferensial biasa. Diketahui sistem PDB orde 1, dy per dt sama dengan min 0,5y dengan y0 sama dengan 4, dz per dt sama dengan 4 min 0,3z min 0,1y dengan z0 sama dengan 6. Hitunglah y 0,4 dan z 0,4, gunakan h sama dengan 0,2. Metode yang digunakan adalah metode Runge-Kutta orde 3. Maka dengan metode Runge-Kutta orde 3 akan berbentuk formula atau rumus persamaan seperti ini. Akan terbentuk rumus yang dapat kita gunakan seperti pada kotak kuning ini. Selanjutnya kita akan menghitung nilai y-nya. Di sini sebelumnya sudah saya hitung. Akan kita hitung kembali di sini. Pertama, buat dulu kolom I. Sebelahnya T, Y, K1, K2, dan K3. Isi bagian baris kedua dengan nilai 0.
iterasi kedua. Ini 1. T-nya untuk yang pertama di sini kita isi 0. T yang kedua sama dengan T yang pertama ditambah dengan nilai H. Hanya ini. Enter. Sebelumnya di sini karena Y-nya tadi sudah diketahui, di sini Y sama dengan 4, maka di sini kita tulis 4. Terus untuk K1 kita gunakan rumus ini sama dengan H ini. Lalu rumusnya tadi dikali dengan min 0,5Y. Min 0,5 Y-nya berapa? Y-nya di sini kita gunakan rumus yang ada di sini, YR. Berarti YR itu yang ini. Kita kali dengan YR. Enter. Akan muncul hasilnya min 0,4. Selanjutnya K2 sama dengan HF. HF itu tetap sama 0,2 dikali dengan min 0,5 baru kita kali dengan Y. Y-nya sesuai rumus YR. YR di sini ini. Lalu kita tambah dengan K1 dibagi dengan 2. Enter. Akan ketemu hasilnya. Selanjutnya K3 sama dengan HF-nya masih sama, lalu kita kali dengan fungsinya tadi min 0,5. Min 0,5. Di sini fungsinya dikali Y, berarti Y, untuk Y-nya kita gunakan rumus ini, YR dikali dalam kurung YR ini dikurangi K1 ditambah dengan 2 dikali K2. Enter. Akan ketemu hasilnya ini. Kita lakukan yang sama pada iterasi selanjutnya. Karena di sini pada soal kita disuruh untuk menghitung Y 0,4, maka kita berhenti pada T ketika T-nya itu sudah 0,4. Untuk menghitung T sampai 0,4, di sini kita ulangi lagi dengan rumus sebelumnya, yaitu T sebelumnya ditambah dengan H. Enter. Nah, karena pada iterasi ke nomor 2 ini sudah 0,4, maka kita berhenti di sini di 0,4. Dan nanti ketika dilakukan rumus yang sama menggunakan formula ini akan ditemukan hasil seperti ini. Jadi, nilai dari Y pada 0,4 ketika T-nya 0,4 adalah 3,274893 sekian. Baik, selanjutnya menghitung nilai Z. Di sini dibentuk terlebih dahulu I, T, Z, K1, K2, dan juga K3. Untuk iterasinya mulai dari 0, 1, 2. Kemudian untuk T-nya mulai dari 0. Untuk T pada iterasi ke-1 di sini dari T sebelumnya 0 ditambah dengan 0,2. 0,2 di sini adalah H. Enter. Setelah itu pada iterasi kedua
juga menggunakan rumus yang sama. T sebelumnya ditambah dengan H. Enter. Kemudian untuk nilai Z, di sini kita masukkan nilai Z6 karena Z0 sama dengan 6 pada soalnya. Setelah itu, untuk nilai K1, kita menggunakan rumus Runge-Kutta orde 3, yaitu HF. HF di sini pada sel B68 0,2 ini dikali dengan fungsinya. Fungsinya di sini 4 min 0,3 Z min 0,1 Z min 0,1 Y. 4 dikurangi dengan 0,3 dikali dengan Z dikurangi dengan 0,1 dikali nilai Y. Untuk nilai Y-nya kita ambil dari tabel sebelumnya. Kemudian menghitung nilai K2, yaitu HF 0,2 dikali dengan 4 min 0,3 dikali Z. Untuk Z-nya kita menggunakan rumus yang ada pada K2, yaitu ZR plus K1 per 2 min 0,1 kali Y. Untuk Y-nya juga menggunakan rumus yang ada pada K2, yaitu YR ditambah K1 per 2 atau setengah kali K1. Nilai Y kita ambil pada tabel Y sebelumnya ditambah dengan K1 yang ada pada tabel Z dibagi 2, enter, akan muncul nilai 0,5128. Kemudian untuk nilai K3, di sini menggunakan rumus yang ada pada K3. H 0,2 dikali dengan 4 min 0,3 Z. Untuk Z-nya kita ambil dari rumus K3, maka rumusnya adalah ZR min K1 plus 2 kali K2. Implementasinya seperti ini, yaitu pada sel C79 ini Z dikurangi dengan sel K79. K79 itu nilai K1 yang ada pada Z, kemudian ditambah 2 kali sel L79, yaitu nilai K2-nya 2 kali K2. Tutup kurung dikurangi dengan 0,1 kali Y. Untuk Y-nya juga menggunakan rumus yang ada pada K3, yaitu YR min K1 plus 2 kali K2. Maka untuk nilai Y-nya kita ambil pada tabel sebelumnya. Sel C79 dikurangi dengan K1 ditambah 2 kali K2 yang ada pada tabel Z. Enter, akan ketemu nilainya 0,30672. Kemudian untuk nilai Z pada iterasi ke-1, kita menggunakan rumus ZR plus 1, yaitu sama dengan Z sebelumnya, yaitu sel C79 ditambah dengan K1 ditambah 4 kali K2 ditambah K3 tutup kurung dibagi 6. Enter. Untuk nilai K1, K2, dan juga K3 dihitung sama seperti iterasi ke-0, akan memunculkan nilai-nilai ini. Kemudian pada iterasi kedua juga dihitung seperti sebelumnya. Untuk Z-nya juga rumusnya menggunakan ZR plus 1. Maaf sebelumnya, jadi ternyata masih ada perhitungan yang keliru, tepatnya pada K2, yaitu penempatan kurungnya. Kurungnya seharusnya dalam perhitungan 0,3 sampai perhitungan
0,1 dikali Y ini harusnya dipisah, tapi saya jadikan 1 sehingga merubah hasilnya. Tetap menggunakan rumus yang sama, konsepnya dengan rungkuta orde 3, rumus ini akan ditemukan hasil Z pada T 0,4 adalah 6,679334. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.